Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran seni budaya kelas 7. Kali ini masih seputar fragmen dan kita akan membahas mengenai unsur-unsur pementasan fragmen. Nah, yang pertama unsurnya ialah naskah fragmen. Dalam pengertiannya, naskah ialah karangan yang masih ditulis dengan tangan yang belum diterbitkan. Fragmen adalah cuplikan atau bagian dari sebuah drama atau cerita. Jadi, kalau kita simpulkan dari naskah fragmen ini ialah karangan yang belum diterbitkan tentang cuplikan atau bagian dari sebuah drama atau cerita. Nah, dari sebuah pementasan pasti ada naskah, ada skenario. Nah, skenario ini adalah naskah yang dipersiapkan untuk pementasan. Dari alurnya, ceritanya, dan dialognya semuanya ada di dalam skenario naskah fragmen. Nah, naskah ini hanya ditulis, bisa ditulis tangan ataupun diketik. Masih dalam bentuk kasar. Karena masih dalam bentuk cerita. Belum dibuatkan ke dalam sebuah pementasan itu sendiri. Ya, jadi masih dalam sebuah skrip atau naskah. Nah, unsur yang kedua adalah pemain. Pemain dalam sebuah drama adalah orang yang memperagakan karakter dari cerita atau naskah yang dituliskan atau yang dibuat. Aktor atau aktris. Ya, pemain itu adalah aktor atau aktris yang memperagakan karakter dari sebuah cerita yang ingin dipentaskan. Unsur yang ketiga merupakan sutradara. Nah, sutradara ini berperan sebagai pengatur jalannya pertunjukan, pemilih pemain, sekaligus juga sebagai editor berbagai gagasan dari para pemain. Tugas dari sutradara adalah perencanaan, pelatihan, pemanggungan, pemberitaan, atau publikasi. Jadi bisa dibilang sutradara ini adalah kepala leader dari pementasan yang akan dipentaskan, yang akan ditampilkan. Sutradara adalah pengatur dari awal sampai akhirnya pementasan selesai. Yang keempat ada tata panggung atau pentas. Penataan pentas adalah seni mewujudkan segi unsur visual pentas yang spesifik. Tata pentas disebut juga dengan scenery atau pemandangan latar belakang atau background. Tempat memainkan lakon, tata pentas dengan arti luas ialah suatu suasana seputar gerak laku di atas pentas dan semua elemen-elemen visual atau yang terlihat oleh mata yang mengitari pemeran dalam pementasan. Jadi dalam sebuah pementasan maupun drama, teater, fragmen, pasti ada tata panggungnya sesuai dengan tema naskah atau tema cerita yang akan dipentaskan. Misalnya cerita kerajaan. Berarti tata panggungnya itu seperti apa? Pementasannya itu seperti apa? Settingnya. Nah, berikut beberapa nilai penting dalam pementasan. Yang pertama, memperluas budaya seseorang, menguatkan jati diri, mengembangkan imajinasi positif, dan memupuk nilai moral agar penonton lebih humanistis. Nah, ini pesan atau moral yang ingin disampaikan dari sebuah pementasan. Diharapkan dari sebuah pementasan, para penonton bisa mendapatkan hal-hal baik, pesan-pesan baik dari pementasan tersebut. Supaya lebih mengenal budaya, lebih humanistis, karena dari sebuah cerita kita bisa melihat dari karakter para pemain, misalkan dari kesedihannya atau perjuangannya, kita bisa lihat, bisa petik suatu pelajaran dari situ. Nah, poin yang kelima, tata busana atau kostum. Tata busana ialah pengaturan pakaian pemain. Nah, ini juga disesuaikan dengan tema yang akan dipentaskan. Yang keenam, tata rias. Tata rias merupakan make up
ya, bahan yang digunakan aktor untuk pencapaian karakter tokoh dalam segi fisik. Misalkan ada tokoh nenek-nenek tapi diperankan oleh anak muda. Nah, sebagaimana make up-nya itu dibuat seolah-olah sudah sesuai dengan karakter yang dimainkan. Yang ketujuh ada tata cahaya, ialah unsur tata artistik yang penting dalam pertunjukan teater. Gelap terangnya pentas atau panggung ini tergantung dari suasana yang ingin disampaikan kepada para penonton, misalkan tegang, atau misalkan ketakutan, atau kesedihan, atau bahagia. Nah, tata cahaya ini juga berperan penting untuk menimbulkan efek yang bagus, menimbulkan efek yang mendalam sesuai dengan tema yang mau disampaikan, pesan yang disampaikan. Yang kedelapan ada tata suara. Tata suara atau musik juga termasuk unsur pendukung dalam sebuah pementasan fragmen. Kita ambil contoh misalkan di dalam film, ya, kita pasti pernah lah satu kali menonton sebuah film. Pasti ada sound effect, ya. Ada suara, ada musik di situ. Nah, itu sebagai pendukung dan juga salah satu unsur penting dalam sebuah pementasan untuk mendukung, menguatkan, mendalamkan tema atau cerita yang ingin disampaikan. Nah, yang kesembilan adalah penonton. Penonton termasuk unsur penting dalam pementasan drama atau teater. Nah, kalau misalkan nggak ada penonton, nanti yang menilai, yang menikmati siapa? Nah, makanya penonton masuk ke dalam unsur penting pementasan dalam fragmen. Oke, kali ini Miss cukupkan untuk materi seni budaya di bab 15 ya, part 1. Semoga bermanfaat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.